Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvi Alvina Damayanti. Saya di sini selaku moderator dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudulkan tentang metode penentuan harga pokok penjualan. Yang pertama, Silvi Alvina Damayanti 12406193005. Sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang karakteristik lingkungan pesanan pekerjaan. Yang kedua, Dinda Putri Wijayanti 12406193012. Sebagai pemateri kedua akan menjelaskan tentang penentuan harga pokok normal dan pembebanan overhead. Yang ketiga, Sinta Oktia Nur Arifianti 12406193019. Sebagai pemateri ketiga akan menjelaskan tentang arus biaya melalui akun-akun. Dan yang terakhir yaitu Farah Nabila 12406193040. Sebagai pemateri keempat akan menjelaskan tentang pertimbangan manajerial. Selanjutnya di sini kita akan memasuki pemateri yang pertama. Saya di sini sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang karakteristik lingkungan pesanan pekerjaan. Di dalam karakteristik lingkungan dalam perusahaan manufaktur atau jasa memiliki proses produksi yang akan menentukan apakah perusahaan memerlukan sistem akuntansi penentuan harga pokok pesanan atau proses dengan cara melihatkan produksi dan penentuan biaya pesanan. Produksi dan penentuan biaya proses. Berikut ini akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu produksi dan penentuan biaya pesanan. Perusahaan-perusahaan yang beroperasi di industri produk pesanan menghasilkan beragam produk dan jasa agak berbeda-beda dari satu dengan yang lainnya. Produk-produk yang terkonsuminasi atau dibuat berdasarkan pesanan masuk dalam kelompok ini seperti juga jasa yang berbeda-beda dari satu pelanggan ke pelanggan lainnya. Seperti Skin Limo Corporation yang menyediakan pelayanan penerbangan tidak terjadwal. Pekerjaan atau pesanan pekerjaan adalah satu unit atau sekelompok unit yang berbeda. Fitur utama dari penentuan harga pokok pesanan adalah biaya dari satu pekerjaan berbeda dari biaya pekerjaan lainnya yang harus ditelusuri secara terpisah. Pendekatan ini yang membedakan biaya tersebut dengan sistem penentuan harga pokok pesanan. Di perusahaan yang mengerjakan pekerjaan berdasarkan pesanan, mengumpulkan biaya berdasarkan pekerjaan memberikan informasi penting bagi manajemen. Contohnya adalah sebagai harga-harga seringkali berdasarkan pada biaya dalam lingkungan yang mengerjakan pekerjaan berdasarkan pesanan. Yang kedua adalah produksi dan penentuan biaya proses. Perusahaan-perusahaan yang menentukan harga pokok berdasarkan proses mengakumulasikan biaya-biaya dalam sebuah proses atau dengan departemen untuk periode waktu tertentu. Output dari proses untuk periode waktu tersebut kemudian dihitung. Biaya per unit dihitung dengan membagi biaya-biaya proses dengan output yang dihasilkan dalam satu waktu periode. Produksi dan penentuan biaya proses dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu perbandingan penentuan harga pokok pesanan dan proses. Yang pertama adalah penentuan harga pokok pesanan. Perbedaannya yang pertama adalah beragam produk yang berbeda. Yang kedua, biaya yang akan diakumulasikan berdasarkan pekerjaan. Yang ketiga, biaya per unit sama dengan biaya total pekerjaan atau output. Sedangkan penentuan harga pokok proses, yang pertama adalah produk-produk yang bersifat homogen. Yang kedua, biaya akumulasi berdasarkan proses atau departemen. Dan yang terakhir yaitu biaya per unit sama dengan biaya proses dibagi output. Cara kita untuk mencari biaya per unit sama dengan adalah biaya proses dibagi output. Yang kedua adalah biaya produk dalam penentuan harga pokok pesanan. Biaya produksi terdiri dari beberapa bagian untuk menentukan harga pokok pesanan, sehingga biaya produksi terdiri dari biaya bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Harga pokok normal dan pembebanan overhead.
Perhitungan harga pokok normal atau normal cost pembuatan biaya sesungguhnya untuk biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung. Sedangkan biaya overhead pabrik dibebankan dengan menggunakan tarif yang ditentukan di muka. Biaya per unit menjadi sangat penting karena manajer membutuhkan informasi biaya yang akurat atas bahan baku, tenaga kerja, dan overhead saat pengambilan keputusan. Penentuan harga pokok pesanan menggunakan sistem biaya normal akan dapat memberikan informasi kepada perusahaan mengenai biaya per unit tepat pada saat dibutuhkan. Penentuan harga pokok aktual dan pembayaran overhead dibagi menjadi 3. Yang pertama, penentuan harga pokok aktual. Yang kedua, penentuan biaya overhead. Dan yang ketiga, penentuan harga pokok normal. Pentingnya biaya per unit untuk perusahaan manufaktur adalah informasi penting untuk perusahaan manufaktur. Biaya per unit penting untuk menilai persediaan, menentukan laba, dan pengambilan sejumlah keputusan yang penting. Sedangkan pentingnya biaya per unit untuk perusahaan jasa adalah perusahaan jasa dan organisasi yang tidak bertujuan laba juga membutuhkan informasi biaya per unit. Perusahaan jasa lebih dahulu harus mengidentifikasi unit jasa yang diberikan. Penentuan harga pokok normal atau memperkirakan overhead dibagi menjadi 2 langkah. Langkah yang pertama menentukan tarif overhead yang ditentukan sebelumnya dengan cara perkiraan overhead tahunan dibagi perkiraan tingkat aktivitas tahunan. Langkah kedua, overhead yang dibebankan, yaitu dengan cara mencari tarif overhead yang ditentukan dikali tingkat aktivitas aktual. Tarif overhead departemental adalah perkiraan overhead untuk sebuah departemen dibagi dengan perkiraan tingkat aktivitas untuk departemen yang sama. Dan biaya per unit dalam sistem pemesanan adalah total biaya dari pekerjaan bahan baku yang digunakan dalam bekerja, tenaga kerja yang bekerja pada pekerjaan, atau overhead yang dibebankan, dibagi dengan jumlah unit yang ada di dalam pekerja. Arus biaya melalui akun-akun. Pada dasarnya, arus biaya memperlakukan biaya dari titik tempat biaya tersebut timbul hingga pada titik tempat mereka yang diakui sebagian beban pada laporan laba dan rugi. Kebutuhan utama inilah yang dinamakan dengan biaya manufaktur. Selanjutnya, akuntansi biaya tidak menambah ataupun mengubah siklus akuntansi dan prinsip-prinsip akuntansi yang sudah dikenal dalam akuntansi keuangan. Semua biaya manufaktur tanpa memperdulikan apakah tetap ataupun variabel yang mengalir pada melalui akun barang dalam proses dan pembuatan barang jadi. Berdasarkan hasil analisis yang diketahui bahwa metode arus biaya persediaan dan margin laba kotor tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai pasar perusahaan. Sedangkan untuk variabel perputaran persediaan dan nilai persediaan berpengaruh signifikan terhadap penghuni perusahaan. Kemudian, arus biaya manufaktur dalam metode harga pokok proses secara umum sama dengan yang terjadi dalam metode harga pokok pesanan. Bahan baku yang telah dibeli akan dicatat dalam akun biaya bahan baku. Kemudian bahan baku akan dipakai dalam proses produksi. Biaya tenaga kerja langsung akan diperoleh melalui pembayaran gaji dan honor di bagian keuangan. Biaya tenaga kerja langsung akan dikeluarkan melalui kas. Selanjutnya, untuk aliran biaya dalam manufaktur, yang pertama meliputi bahan baku, yang kedua tenaga kerja, yang ketiga overhead. Dalam aliran biaya manufaktur melalui beberapa faktor yang terdiri pertama barang jadi yang disebut dengan FG, yang kedua HPP yang disebut dengan COGS, yang ketiga barang setengah jadi yang disebut dengan WIP. Untuk perhitungan pemakaian bahan baku dalam sebuah industri manufaktur, yang pertama harus menentukan jumlah produk yang akan dijual. Yang kedua, menentukan berapa sisa barang yang tersedia di gudang. Yang ketiga, mengurangi produk yang akan dijual. Dan yang terakhir, hasil pengurangan tersebut dikaitkan dengan kebutuhan bahan baku per unit produk. Nah, selanjutnya, untuk menghitung bahan baku, tenaga kerja langsung dan juga overhead yang akan digunakan pada satu periode akuntansi, yang pertama harus menentukan pelaporan operasi. Yang kedua,
menentukan laporan laba dan rugi. Yang ketiga, menentukan laporan arus. Pembahasan yang pertama yaitu tentang laporan operasi. Dalam laporan operasi ini, informasi yang terdapat dalam laporan seperti yang disebut tadi, operasi sehari-hari, inilah yang telah dilaksanakan perusahaan. Tujuan utama dalam laporan operasional ini untuk mendapat dukungan operasi. Yang kedua, laporan laba rugi. Di sini ada dua bentuk laporan laba dan rugi. Yang pertama yaitu single step, yang kedua multiple step. Yang pertama single step. Single step itu merupakan unsur operasi yang akan ditempatkan pada bagian awal laporan laba dan rugi. Sedangkan multiple step merupakan laporan untuk memisahkan transaksi operasi dari transaksi non-operasi dan bisa membandingkan biaya dan beban dengan pendapatan yang akan berhubungan. Dan yang terakhir yaitu laporan arus kas. Arus kas ini yang merupakan salah satu bagian dari laporan keuangan. Pada dasarnya, laporan arus kas merupakan laporan keuangan yang sumbernya dari penggunaan kas. Dalam bentuk laporan ini terdiri dari 3, yaitu yang pertama, kas dari aktivitas operasional, yang kedua, kas dari aktivitas investasi, dan yang terakhir, kas dari aktivitas pendanaan. Materi yang keempat yaitu pertimbangan manajerial. Pertimbangan manajerial dapat dilakukan secara terpisah atau digabungkan dengan metode tinggi rendah atau bisa dikatakan kuadrat terkecil. Manajer menggunakan pengetahuan dan pengalamannya mengenai hubungan biaya dari tingkat aktivitas untuk mengidentifikasi dan memahami pergeseran struktural dan menyesuaikan parameter sebagai antisipasi atas kondisi yang berubah. Ada beberapa pendekatan pertimbangan manajerial yang merupakan pemisahan biaya tetap dan variabel dapat menggunakan pertimbangan manajerial. Pertimbangan manajerial digunakan memperhatikan beberapa faktor, yaitu yang pertama pengalaman manajer, yang kedua potensi kesalahan, yang ketiga pengaruh pertimbangan yang salah terhadap keputusan yang berkaitan. Demikianlah beberapa hal yang bisa kelompok saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata. Saya hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.